Sense kata. Baik lagi, saya Akbar. Saya Ebin. Saya Pam. Puisi kali ini, segala tentang kita sudah menjadi tabu. Ya. Kok menjadi tabu ya? Kenapa ya? Tabu berarti terlarang. Iya. Tabu itu sesuatu yang ingin diulang, tapi kayak tadi itu ya. Iya. Orang risih Aneh, ngomongnya jadi aneh gitu. gitu, Pak. Risih. Jadi hal yang merisihkan gitu loh Tabu itu untuk dibahas. untuk dibahas. Tabu itu ya tidak seperti biasa. Iya, aneh lah tabu. Iya, itu. iya. Kok, sama seperti orang yang baru ketemu pegang-pegangan tangan gitu. Iya, Kan tabu gitu iya. kan ya. Padahal dia sudah pernah dalam Iya. ini kan sudah pernah. Iya betul. Gitu loh. Baiknya. Hari ini temanya hari ini Masih puisi. episode 9. Kalau tadi tentang kehidupan di episode 8, ini ya Temanya- bagian dari kehidupan juga, Iya. tapi cinta gitu. Temanya cinta hari ini. Cinta ya. Jadi pendengar yang dilanda cinta yang dalam kondisi ini, kondisi segala tentang kita sudah menjadi tabu, usai tadi ya, usai. Iya. Dia sudah usai ini. Iya. Nah, Bacakan aja. bacakan apa prolog sedikit? Eh, Bocoran aja, bocoran. ini latar belakangnya ini sebenarnya cerita tentang seseorang yang sebenarnya sudah lama berpisah dengan kekasihnya. Sudah melewati masing-masing, sudah menjalani hidupnya masing-masing. Tapi di satu momen si orang ini akhirnya teringat sama kekasihnya yang dulu gitu. Oh, bukan bertemu ya? Bukan. Oh, teringat dia. Teringat dengan kekasihnya yang dulu. Tapi dia tahu bahwa kita tuh udah punya kehidupan masing-masing. Hanya entah kenapa kok rindu. Dan ini Kok keinget imajinasi gitu? penulis kan? Iya, ini imajinasi nih sebenarnya. Tapi saya ambil dari latar belakangnya ketika saya nonton film ada tuh judulnya La La Land. Saya lupa bintangnya siapa. Itu mereka dua pasangan kekasih yang diikat hubungannya dengan melalui musik gitu. Tapi karena kenyataan yang nggak ini, akhirnya mereka harus berpisah. Terus mereka bertemu lagi sempat. Tapi saya di sini nggak menuliskan ini bertemu lagi. Tapi keadaan sudah beda gitu. Nanti saya tanya dengan mantan Iya. kekasih ya. Iya. Film Kordar. Oh iya. Drakor. Drakor. Mas Mom, ada yang mau diprologin nggak? Ya memang kalau puisi cinta tuh nggak ada habisnya ya Bung ya. Iya. Selalu banyak yang Iya. bisa dikupas. Terlalu banyak yang bisa Banyak dikupas. sisi ya kan. Jadi mungkin ada lawan katanya. Segala sesuatu sudah menjadi tabu, mungkin nanti ada bikin puisi baru lagi. Segala sesuatu menjadi kenangan atau apalah Iya. gitu kan. Oke. Oke. Saya dibacakan aja. Bacakan. Ya. Bismillah. Ini judulnya Segala Tentang Kita Sudah Menjadi Tabu. Hujan sudah turun sedari tadi. Kau meneguk minuman hangatmu dan aku bersama kopi hitam. Lalu kita sama-sama menikmati apa yang disajikan hari di ruang yang tidak sama. Jika nanti aku punya nyali, akan kubacakan secarik prosa yang berhasil kusandarkan di atas kertas. Tentang semua rasa iri yang melanda pada dinding-dinding yang melindungimu dari dingin, pada angin lembab yang memanjakan napasmu, dan aku hanya disisakan andai-andai belaka. Begini ternyata cara semesta menghasutku dengan rindu. Begini rasanya sekadar lampiaskan dalam syair-syair yang ambigu. Setelah lama, segala tentang kita menjadi tabu. Sekian. Oke. Saya buka dengan menulis puisi itu bisa nggak dengan dadakan gitu. Dalam arti ketemu momen dia langsung menulis itu. Bisa atau tidak ini dulu Mas Tom? Bisa Tidak nggak? bisa. Nggak bisa. Kecenderungannya kebanyakannya dadakan atau melalui dia Pengendapan namanya. atau riset keadaan gitu. Kalau Kalau tadi sudah dibilang tidak bisa ya berarti dia melalui proses ya. iya itu ada Tidak proses. bisa dengan dadakan atau dia dadakan itu hanya beberapa penggal gitu. Bisa nggak begitu? Ya itu yang Atau saya Bu Ebin yang rasakan yang gimana itu? saya alami Kayak gini kan Pak, banyak setelah nonton kan banyak pasti kan? beberapa hal yang memang harus beberapa puisi yang memang harus mengalami pengendapan dulu. Tapi ada beberapa momen yang saya mendapatkan itu
Hanya jarang ya, jarang sekali. Langsung jadi gitu. Oh terlintas, langsung bikin. Kadang-kadang saya cuma nemuin satu bait kalimat atau satu baris kalimat, terus saya simpan, saya catat tuh kalau lagi di jalan tuh lagi di motor. Oh kata-kata ini bagus, saya simpan langsung cepat-cepat biar nggak hilang. Berhenti dulu, Bung. Ya, berhenti dulu. Berhenti dulu. Berhenti Nggak dulu. mungkin sampai gini. Berhenti dulu. Langsung ditulis baru jalan lagi. Nanti itu diendapin nggak? Saya ngelupain itu. Tapi ketika saya menemukan beberapa baris kalimat yang relevan dengan kalimat yang pertama, baru saya coba renungi, baca lagi tulisan, terus renungi, coba mendalami emosi. Ada emosi apa sih di dalamnya seperti itu? Itu yang sulit. Sulit, emang sulit. Dalam dan menuangkan emosi, ya emosi keadaan, emosi si subjek dan objek ya. Iya. Tidak hanya keadaan itu si subjek dan objeknya gitu. Iya. Susah itu maksudnya, kecuali lah yang tadi itu penulis mengalami juga maksudnya. Iya. Itu ya, dia dengan Langsung. gampang karena dia emosi ada dalam diri Ada dia langsung kan. di situ. Ini kan mewakili keadaan itu gitu. Ya, tapi hebatnya itu ya, bisa Bung Ebit bisa menuliskan itu ya. Berarti ya bukan nggak bisa ya. Bisa, Sebenarnya hanya bisa by moment maksudnya. jarang By moment tuh jarang terjadi ya. Paling yang tadi itu ya, sepenggal dua penggal yang Sepenggal kita dua simpan penggal. dulu ya. dindapin dulu. Dindapin dulu ya, karena memang ya tadi ada hubungan antara bait 1 bait 2, terus dia ya memetaforkan kata hari itu juga mungkin. Ini Iya. malam apa ini bela orang dari belakang. Mikirin apa mas katanya. Enggak, aku mau nulis puisi ya. Ternyata dia bilang, saya juga pengen mas. Ternyata dia mau nulis puisi juga. Aduh. Iya. Jadi ini, latar belakangnya ya itu saya awal tadi. Perpisahan ya. Ini sepasang kekasih yang udah lama terpisah sebenarnya. Ini momennya adalah dia sudah lama terpisah, udah nggak ada hubungan apa-apa lagi sebenarnya, nggak ada sangkut paut apa-apa lagi. Bahkan mungkin si sang pacar, kalau bilang istilah sang pacar, itu udah nggak punya perasaan apa-apa lagi sama dia. Ini penulis menyelami keduanya apa salah satunya nih menyelaminya? Saya menyelami tokoh laki-laki yang di film Oh, La La Land. laki-lakinya. Iya. Gitu. Gitu. Berarti dominasi enggak? Iya. Karena Dominasi nggak? di film di La La Land itu si perempuan Enggak, ini ini berat sebelah ya hatinya ya penulis. oh berat sebelah. Berat sebelah. Berat sebelah. Bertepuk sebelah tangan. Berat Pasti nggak Bukan bunyi itu. bukan bertemu sebelah, berat sebelah. Berat Berat sebelah sebelah. ya. Maksudnya Nggak balas. nanti seimbang. iya nanti keterwakilannya dia keterwakilan laki-laki aja Iya, gitu ya. iya. Sorry ya Ha. yang nggak Ha. bawa. Sorry Ha. sebentar ini ya. Sorry. Gitu loh. Iya. Tapi padahal dua-duanya saling mencintai nggak dulu? Dulu iya. Oh dulu saling mencintai. Dulu ya. Tapi kita nggak tahu di sini nggak saya tuangin ceritanya kenapa mereka berpisah juga, itu nggak tahu gitu loh. Ini cuman saya ngambil penggalan momen di saat dia sudah tidak punya ikatan apa-apa lagi. Iya, maksudnya saling mencintai itu dulu. Iya. Kita simpulkan begitu. Pada saat ada momen dia teringat kembali itu kan berat sebelah nggak ini? Ya. Gitu loh. Oh Hanya iya. si laki-laki atau hanya atau dua-duanya dia kembali mengingat. Ini lebih tepat sih berat sebelah ya, karena Oh, berat di sebelah sini ya. ada keraguan ya. Oh. Jika nanti aku punya nyali, ya artinya Ada dia sudah pertanyaan gini berpikir. ya, aku merindukanmu sebenarnya. Kamu merindukan itu juga? Atau dia jawab juga, aku pun merindukanmu. Enggak gitu. Enggak gitu. Oh, enggak gitu ya. Sebenarnya si perempuan ini udah melupakan dia. Ya, dia si aku penulis di sini kalau dalam tangkapan saya ya, dia agak kurang tegar ya. Iya. Agak kurang tegar gitu. Jadi dia saya sering mendefinisikan begini, Bung. Perasaan itu dinamis. Jangan karena perasaan itu dinamis, maka jangan mencoba untuk menstatiskan perasaan. Perasaan itu tumbuh nggak? Iya, perasaan itu tumbuh. Tetapi dia tumbuh terhadap beragam pemicu ya. Kalau menurut saya, kan seringlah kita mendengar pepatah yang banyak kita baca, kita dengar. Setiap masa ada waktunya, setiap waktu ada masanya kan. Iya. Ya sudah, kita jalanin saja waktu dan masa saat itu, agar kita bisa bergerak lagi ke waktu dan masa saat kemudian. Puisi tentang cerita, puisi tentang cinta yang berbicara tentang masa lalu, itu dalam pandangan saya seringkali atau acap kali
itu tidak mengikuti apa ya? Tidak mengikuti proses psikologi, kejiwaan, perasaan yang seharusnya menurut saya. Kalau memang ada kisah di masa sebelumnya, ya sudah. Anggap aja itu kisah di masa dan waktu ketika itu. Iya. Udah selesai. Karena pasti akan ada kisah-kisah berikutnya. Kan? Sejatinya cinta itu sejati menurut saya. Namun menjadi tidak sejati ketika kita mendefinisikan berdasarkan situasi saat itu. Iya. Kita jarang berpikir bahwa atau merasakan bahwa cinta sejati itu ya dinamis gitu. Iya. Dinamis gitu. Ketika kita bicara cintanya. Tapi ketika kita berbicara kepada siapa cinta itu kita berikan. Siapa berarti seseorang di sini. Kalau menurut saya ya kepada seseorang yang saat itu gitu kan, ada di dekat kita gitu. Ketika misalnya si aku penulis ini dia itu sudah ada orang lain di sisinya, ya seharusnya orang itu yang dibuatkan puisi. Iya, iya. Gitu. Yang orang yang ada di masa-masa sebelumnya tidak perlu dibuatkan puisi, apalagi prosa ya. Iya. Tapi untunglah Bung Ebin ini menjembataninya, menyiasatinya dengan kata ini, Bung. Jika nanti aku punya nyali, ya kan? Ada kata jika itu kan pengandaian ya. Iya. Gitu. Nyali berarti keberanian. Akan kubacakan secara prosa yang berhasil kusandarkan di atas kertas tentang semua rasa iri yang melanda. Iri akan apa atau iri kepada siapa ini, Bung? Ini di bawahnya juga ada kayaknya pada dinding-dinding yang melindungimu dari dingin. Ya, jadi iri terhadap apa yang si orang itu miliki gitu. Si cewek ini miliki. Ya kehidupan ya kan, artinya dia tuh punya rumah, tinggal di dalam rumah, dinding-dinding itu gitu loh. Dia ingin sebenarnya ingin membersamai lah. Tapi dia nggak bisa karena kenyataan akhirnya memisahkan mereka gitu. Dia iri pada dinding-dinding ya. Sebenarnya ya tempat dia berteduh lah, rumah dia gitu loh. Terus pada angin yang lembab, ibaratnya ketika pagi angin masih lembab itu kan memanjakan apa sih? Harusnya dia yang memanjakan gitu loh gitu. Tapi ini dia cemburu juga sama angin gitu loh. Dia cemburu pada dinding-dinding. Harusnya dia yang melindungi gitu loh gitu. Pada saat dia terpikir akan kembali ya, dia kepikiran kembali kan, masih kepikir pada momen mereka berasmara dulu ya. Dia hanya kepikiran saja atau dia menginginkan lebih sebenarnya? Enggak, dia hanya kepikiran saja. Karena di sini ada tulisan begini ternyata cara semesta menghasutku dengan rindu. Gitu. Kalimatnya. Dia merasa dihasut. Iya, dia dihasut oleh semesta. Dan hasutan itu bernama rindu. Karena kalau bicara masalah kenangan itu kan kenangan itu bukan kita yang menggali. Kadang-kadang dari kita mencium sebuah aroma aja kita teringat kan, gitu loh. Berarti bener ya ketidakbisaan dia kan berhenti di situ dia kan. Iya. Mengulang kembali itu di masa yang akan datang karena ya jarak waktu dan keadaan mungkin Iya, gitu ya, iya. kesimpulannya ya. Bisa begitu Ya. Karena dia mencoba lagi menghidupkan itu ya dianggap sudah nggak bisa gitu ya. Sudah menginikan sendiri berhentikan proses itu sendiri Iya. Diberhentikan di situ gitu. Nah, atau karena tahu keadaan keduanya atau si lawannya tidak merespon sama sekali keadaan itu gitu. Tidak ada respon ya. Sebenarnya ini nggak ada respon karena memang sudah berjauhan. Ibarat kalau di sini saya gambarkan ada komunikasi yang sudah tidak pernah lagi terjalin gitu. Ya. Oh, gitu. Makanya lampiaskan syair-syair yang ambigu ya juga dia nggak bisa lagi secara gamblang mengungkapkan perasaannya karena itu sudah hal yang harusnya udah nggak boleh dibahas lagi gitu kayak kata Mas Pam tadi. Ya berlanjutlah hiduplah gitu loh. Bahkan syair pun menurut dia sudah ambigu. Iya, syair pun ya dia nggak bisa lagi untuk. Padahal syair itu kan syarat makna ya. Iya. Dia sendiri sudah kehilangan makna dalam syair-syair. Iya. Paham sih. Ya berlaku juga kepada orang yang mengalami ini ada gitu. Iya. Ada. Dan teringat ke memori itu ya, kenangan itu ya dia sudah mematahkan diri sendiri, kayaknya nggak bisa dia bilang lagi. Iya. Cukup sampai di situ aja jadi kenangan gitu loh.
Walaupun dia sebenarnya ada ini pengharapan juga kali KM. Pengharapan sih ada karena ada rindu di sana gitu. Ada rindu. Ya ini jadi Atau hanya kenangan itu yang dirindukannya gitu, ya masa-masa itu jadi aja ya. ibaratnya Masa-masa ini rindu yang aja. datang tiba-tiba gitu. Harusnya kan dia nggak usah mengingat lagi gitu. Ya inilah yang coba saya simpulkan di sini berhubung karena bentar lagi juga mau kita masuk asar bahwa sebenarnya si orang ini sudah mengetahui kenyataan udah nggak bisa gitu. Hanya dia harus bergelut dengan rindu yang tiba-tiba datang gitu loh. Makanya dia menuduh semesta ini menghasut saya dengan rindu gitu loh. Rindu pada dia gitu loh. Harusnya saya nggak usah begini. Tapi akhirnya saya menuliskan juga prosa gitu loh. Hanya kata-katanya jadi tidak bisa segamblang seperti ketika ikatan itu masih ada. Karena kenapa begitu? Karena ya hubungan ini sudah bukan hal yang harus dibahas lagi. Tabu gitu. Jadi tabu. Seperti itu sih. Mereka yang si pelaku yang mentabukan keadaan atau keadaan yang mentabukan Keadaan yang mentabukan ini. Dia menyadari keadaan itu sudah memang nggak mungkin lah Ya, ibarat. ketika bicara tabu kan kita bicara normal. Iya, normal segala macam. Kita bicara tatanan. Iya, katana. atau dia sudah sama yang lain. Belum ya? Ya kita harapkan begitu. Dia sudah punya dunia yang baru lagi. Oh, dunia ini. Yang ketika dia rindu, dia merasa itu bukan hasutan. Sayangnya waktu menulis ini si orang ini masih sendiri. Apa? Orang ini masih sendiri. Si akunya ini masih sendiri. Oh, Karena kalau misalkan ya akan jadi beda warnanya ya. Kalau misalkan ini Pasti. sudah ada, ini sudah ada, akan jadi beda lagi suasananya. Gitu. dan pasti dalam banget ya Iya. kenangan itu ya. Iya. Orang pada saat dia teringat kembali itu, ya ketawa-tawa sendiri lah mungkin dia. Ya. Gitu. Ini luar biasa ya, gara-gara menonton film, Iya. terpancing, ya kan? Iya. Terinspirasi gitu. Ini juga kabar yang menarik buat teman-teman para pemirsa kita bahwa apapun itu bisa menjadi pemicu lahirnya puisi kan. Puisi. Bahkan ketika Anda menonton film, mendengarkan musik seperti puisi di Kaki Pelangi ya, kalau Iya. nggak salah. Itu setelah Bung Ebin mendengarkan musik ya, Instrumen. instrumen gitu. Iya. Atau mungkin ketika Anda sedang berbincang Ya. seperti ini misalnya. Tiba-tiba ada kata atau kumpulan kata yang menyelinap gitu. Kata-kata yang apa ya, yang terkumpul, yang memiliki kesamaan, namanya treasure kalau nggak salah. Iya. Itu pancing kita. Saran saya ada perumpamaan bagus tuh, gagasan atau inspirasi itu seperti burung yang sedang hinggap, maka tangkaplah itu. Kalau enggak dia akan terbang. Bang, betul. Gitu. Tangkap itu banyak sekali caranya, ada langsung dicatat, diingat, berusaha benar-benar diingat begitu. Kemudian setelah ada waktu dan ruang yang bagus, tepat, kembangkan kan. Kalau nggak bisa saat itu, dikembangkan menjadi beberapa bait, jangan dipaksa kan. Iya. Daripada kita paksakan nanti malah nggak utuh bangunan puisi itu, nggak indah, nggak estetis. Gitu. Episode 9 Sains Kata. Tinggal. Terima kasih.